Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini setelah subuh. Setelah kita melaksanakan jamaah salat subuh, kita dapat bermuajahah di masjid yang insya Allah dengan berkah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala lan paring ganjaran dumateng kita sedaya. Mugi-mugi Allah tansah maringi kita kegiatan kesehatan sarta iman lan takwa, iman Islam lan ihsan ingkang sae-saenipun sehingga kita tetap dados tiyang ingkang takwa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pagi hari ini saya didhawuhi Ustaz Pak Haji Ghazali supados ngaos wonten masjid menika. Nah, yang akan saya sampaikan adalah tentang fikih ibadah, fikhul ibadah. Secara umum, secara garis besar, kita diciptakan Allah itu untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Itu seperti yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi benar, kita ini dihidupkan oleh Allah itu untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka kita perlu setiap saat itu bertanya atau mencari ilmu. Bagaimana kita ini menyembah Allah? Nah, bagaimana kita harus menyembah Allah saja? Karena memang kita orang Islam ini kewajiban pertama adalah mengucapkan dan meyakini kalimat syahadat dulu. Yaitu apa? Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini ibadah yang pertama, harus mengucapkan itu dan harus meyakini dan melaksanakan konsekuensi dari ucapan itu. Nah, terus ini kewajiban ibadah yang pertama itu. Nah, ibadah-ibadah selain lainnya itu apa ya? Rukun Islam yang lainnya, yang jumlahnya 5 ya, sholat. Jadi ada syahadat tadi, sholat, zakat, puasa, haji, ini semuanya adalah ibadah. Nah, semua ini ada caranya, ada fikihnya, Nah, fikih itu apa sih sebenarnya? Fikih itu adalah salah satu cabang ilmu di dalam Islam, yaitu ilmu yang membahas hukum segala sesuatu menurut ajaran Islam. Membahas hukumnya, mengerjakan rukun Islam yang 5 semuanya. Membahas cara-cara kita hidup bergaul dengan sesama manusia. Maka sebenarnya fikih atau ilmu fikih itu garis besarnya dibagi menjadi 2, fikih ibadat dan fikih muamalat. Fikih ibadat itu artinya yang menjelaskan hukum-hukum tentang
bagaimana manusia berhubungan dengan Allah. Katakanlah itu hubungan vertikal. Nah, yang satu bagian lagi fikih muamalat itu artinya fikih atau ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum bagaimana manusia itu bergaul sesama manusia atau sama alam yang lainnya. Atau yang sering disebut bagaimana hubungan manusia secara vertikal, secara horizontal. Nah, khusus tentang fikih ibadat ini, saya hanya ingin menekankan bahwa kita dalam hal ibadat itu semuanya ada ketentuannya, ada cara-caranya yang mesti kita ikuti. Kita tidak boleh menyembah Allah dengan cara-cara semau kita sendiri. Memang kita berkewajiban menyembah Allah, tapi tidak boleh kita ini ngarang-ngarang sendiri bagaimana caranya menyembah Allah. Itu ya hanya mengikuti petunjuk Rasulullah, tidak di karang-karang sendiri. Nah, maka di dalam fikih ibadah ini saya sampaikan nih kaidahnya nih, kaidah melaksanakan ibadah dalam Islam itu ya sebenarnya rinciannya banyak, tapi kita ambil kaidah umumnya saja. Begini, al-aslu fil ibadati atau kif, hukum yang berjalan, hukum yang tetap berjalan itu bahwa ibadah itu tergantung kepada dalil, atau bagaimana cara ibadah itu hanya yang ada dalilnya. Atau dikatakan kaidah yang lain bunyinya al-aslu fil ibadati al-man'u, pada dasarnya perbuatan ibadah itu dilarang, tidak boleh dikerjakan kecuali yang diperintahkan saja. Nah, dalam hal ibadah itu kita tidak boleh melakukan apa-apa kecuali yang diperintahkan saja. Yang tidak diperintahkan jangan dilakukan. Nah, tapi sebaliknya kalau yang namanya fikih muamalat, hubungan dengan manusia, itu pada dasarnya boleh dilakukan apa saja kecuali yang dilarang. Nah, gitu. Orang muamalah itu mau jual beli, simpan pinjam, pekerjaan mencari ekonomi di pasar, di rumah, di sawah, ataupun pekerjaan menjalankan pendidikan, sekolahan, atau membuat perusahaan, itu boleh, apa aja boleh, kecuali yang dilarang. Umpamanya, orang boleh tidak mendirikan pabrik, oh boleh. Tapi kalau yang didirikan itu pabrik minuman keras, pabrik khamr, ya tidak boleh. Nah, mendirikan pabrik biting, boleh apa? Ya boleh. Nah, sama kan atau pabrik biting, ya boleh. Nah, arisan, boleh tidak mengadakan arisan? Itu muamalah, boleh. Kecuali kalau dalam arisan itu ada unsur ribanya, ada unsur penipuannya. Nah, ini. Nah, sekarang kembali kepada ibadah. Kalau barang hal ibadah itu hanya tergantung kepada dalil-dalil atau perintah petunjuk yang ada. Nah, sholat umpamanya, bagaimana kita caranya sholat? Kita tidak boleh ngarang sendiri caranya sholat, berapa jumlahnya, waktunya kapan, yang sunnah mana, yang wajib mana, itu semuanya ada dalilnya. Caranya bagaimana, rukuk, sujud, berdirinya gimana, semua ada dalilnya. Di antaranya garis besarnya kalau sholat itu gimana? Shollu kama ro'aitumuni usolli. Dawuh perintah dari Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, berarti sholat kita harus mengikuti sholatnya Rasulullah. Nah, tidak boleh ngarang sendiri. Terus umpamanya haji, haji juga ada perintahnya itu. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku, dari Rasul,
cara-cara melaksanakan ibadah haji. Nah, ini. Demikian pula yang lain-lain. Zakat, adakah tuntunannya zakat? Ada. Harta apa aja yang harus dizakati? Ada dalilnya. Kemudian berapa nisabnya zakat? Ada. Kepada siapa zakat itu diberikan? Apa boleh zakat itu kita berikan semau kita sendiri? Tidak boleh. Ada pihak-pihak yang berhak menerima zakat, ada yang tidak berhak menerima zakat. Kalau kita ini mengeluarkan zakat, tapi salah pengeluarannya kepada orang yang tidak berhak, zakat kita tidak sah, sholat zakat kita tidak benar. Nah, karena tidak mengikuti aturan. Puasa ya begitu, puasa ya ada siam, ada tata caranya, ada petunjuknya, ada tuntunannya dari Rasulullah. Kita tidak asal puasa. Apa ada umpamanya kalau kita ini punya hari kelahiran, umpamanya nek kula niki hari kelahiran kok Rebo Kliwon, napa? Apa aku ben Rebo Kliwon kudu tak posoni sunat? Ya ndak ada aturannya kayak begitu. Sebab saya pernah mendengar itu ada keluarga saya, saudara saya itu, loh hari ini kok puasa apa Bude? Ya iki mang dina kelahiranku le ngono tak pasani lho. Lahirnya dinten napa? Lahirnya Setu Kliwon. Loh, Setu Kliwon kok enten puasa Setu Kliwon lho. Tahu saya puasa sunat tuh enenge Senin Kemis itu ada, tapi nek puasa sunat Senin Kliwon itu mboten enten to rumah ya ngono kok biyen bae lek marai ngono. Lah niki dadi ajaran iki semua ajaran bae. Kanjeng Nabi ora ndhawuhake lek dina kelahiranmu ke poso ndak ada. Ngoten. Nah, sholat, zakat, puasa, haji, ada tuntunannya, ada semuanya. Begitu juga amalan-amalan ibadah yang lain. Umpamanya, kita ini kalau ada saudara kita yang meninggal, siapa yang berkewajiban ngupokoro jenazah itu sinten? Kita toh nggih, sing berkewajiban ngupokoro jenazah sinten? Ya kita semuanya yang hidup, maksud jenazah arep adus dhewe, arep yang kuburan dhewe ra iso. Nah, ngupokoro jenazah itu pekerjaan ibadah apa pekerjaan biasa kaya dene nggarap sawah. Napa niku? Masuk napa kelompok ngupokoro ngurusi jenazah dari memandikan, mensolatkan, menguburkan, mengkafankan, mensolatkan, mengubur itu ibadat nopo adat utawi muamalah mon niku. Masuk napa, Bu? Pak? Ibadah ada tuntunannya, ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Kalau gitu yang kita laksanakan dalam hal ngupokoro jenazah ya yang ada tuntunannya saja. Apa? Kalau saudara kita meninggal, maka yang pasti itu tugas kita, kewajiban kita yang hidup satu. Apa oleh meninggal itu memandikan, ya, memandikan. Kemudian dikafani. Mengkafani jenazah niku padha karo mbuntel napa enten aturan mboten. Mboten nggih? Ada ya mengkafani jenazah harus kain yang gimana, berapa cara gimana caranya, putra gimana, ada caranya. Memandikan, mengkafani, terus mensolatkan. Sholat jenazah itu sama tidak dengan sholat biasa ini? Tidak sama. Oh, berarti ada fikihnya ya. Kalau sholat jenazah itu kan tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Yang dikatakan 4 takbir. Nah, terus setelah disolatkan diapakan? Dimakamkan. Ya. Dimakamkan ada aturannya dalam fikih. Ada. Oh. Napa Quran angger ae, pokoke dicemplungne nang napa ada mbuh ujure nyandi ngalor ngidul ngetan ngulon padha ae mboten nggih. Mboten sami kalian napa mendem batang nggih. Terus napa lek mpun ngoten lajeng dipun tutup nggih to, ditutup. Mungkin juga ada doanya ketika itu. Jelas itu dalam Islam ada. Semua ada fikihnya
yang seharusnya itulah yang kita ikuti. Yang tidak ada tuntunannya tidak usah kita ikuti. Nah, tentu. Satu contoh bab ngubur ini jenazah, ngoten nggih, ngubur pemasukan jenazah. Kula niki sumerep ngeten beberapa angkinan niku wong mlebone jenazah kok diazani karo diikomati. Kula goleki ning fikih niku ora ketemu to. Ora eneng ning fikih. Fikih pinten-pinten fikih niku ndak ada menyebutkan kalau memasukkan jenazah ke liang lahat itu harus diapakan? Diazani dan diikomai. Neng Malaysia komat itu digeser, dirubah kata-katanya. Qad qomat yaumul qiyamah, qad qomatil qiyamah. Loh, dia kok ngendi ora eneng. Nah, loh, gitu-gitu itu kita mesti mencermati. Kita kalau melaksanakan sesuatu yang dianggap itu ibadah, padahal tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya, justru kita tidak akan dapat pahala atau malah kita ini akan mendapat dosa karena nambah-nambahi dalam agama, dalam ibadat yang tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya. Nah, sholat itu yang wajib ya 5 kali, sholat wajib itu 5 waktu. Nek eneng ngomong nambahi, ndak aku sholat wajib ora kurang 5, 6, tak tambahi dhewe 6. Boleh apa mboten? Ndak boleh. Aku sirku sholat wajib itu bukan 5 tapi 4 tak kurangi. Ben aku sing awan-awan luhur ki ra usah karena aku kerja dari pagi sampai sore lek ngono subuh tok. Subuh terus tanpa zuhur. Ya ndak boleh dikurangi ya ndak boleh. Ditambahi juga tidak boleh itu ya wajib. Adapun ada sholat sunat, ya sholat sunat yang ada perintahnya kita kerjakan. Umpamane sholat rawatib ada perintahnya, sholat malam, sholat tahajud ada dalilnya, sholat duha ada dalilnya, kita kerjakan. Puasa ya begitu, puasa wajib itu hanya di bulan Ramadan. Nek eneng uang sing gaya oto-oto iki bulan Ramadan iki lha bulannya musim panas, susah kalau puasa. Gimana kalau kita ganti saja bulan puasa Ramadan itu di bulan yang lain aja lah, ditundurkan di bulan Syawal ataupun dimajukan di bulan Sya'ban. Ya tidak boleh. Nah, siapa tahu mungkin di waktu-waktu yang akan datang nanti ada orang Islam yang kreatif dalam tanda petik ya, kreatif ke ya ngowah-wahi kaya ngono itu. Ya ndak boleh kita. Haji ya ngono umpamane haji. Haji ki gimana tuh kok waktunya cuma setahun sekali hanya di bulan besar Dzulhijjah. Gimana kalau haji itu jadikan 2 gelombang 2 kali di bulan Dzulhijjah sama bulan apa lagi gitu ya. Kalau ini jamaah haji kan banyak sekali, itu tidak muat kalau ini, maka haji itu dijadikan setahun 2 kali. Ya gimana? Sampai saat ini tidak ada ulama yang berani mengatakan haji boleh dilakukan 2 kali setahun. Tidak ada. Ya memang tidak boleh lah. Terus kalau ketentuannya seperti itu dari Allah, ya kita ikuti saja. Lalu kalau seperti itu haji hanya setahun sekali, kita orang Indonesia ini sekarang kalau naik haji, daftar haji sekarang dapatnya itu karena 30 tahun yang akan datang, antriannya panjang sekali. Ya ben ya gitulah, memang kita ya takdir itu hidupnya zaman sekarang ini. Nah, kalau kita hidupnya itu 1000 tahun yang lalu, kita mungkin bisa haji tiap tahun loh bisa. Tapi 1000 tahun yang lalu ini Indonesia ini orang eneng ya. Awet piye. Nah, terus nanti mungkin sama ke depan lagi wah ini umat Islam banyak sekali hajinya 3 tahun sekali ya 3 kali setahun ya tidak bisa, itu tidak bisa. Utawa nek ngono nggone haji ora kene Mekah tok nek ngono Indonesia digekne napa jenenge Ka'bah. Haji ning kono lho apa ya ndak bisa, ndak ada itu ketentuan seperti itu. Jadi ada haji di pusatnya di Mekah, haji di cabangnya di Indonesia. Ya, ini kalau ada yang kreatif begitu gimana? Tidak boleh, ada fikihnya. Nah. Terus apalagi napa niku
Selamatan bayi dalam Islam wonten mboten? Ada. Napa? Akikah. Nah, akikah. Akikah itu ada fikihnya apa tidak? Ada. Tuh, nyatane napa toh? Orang berakikah itu juga tidak sembarang kambing toh ya. Ada ketentuannya. Kambingnya harus yang bagaimana? Kalau anak laki-laki itu ada sunahnya 2, makanya kalau anak putri 1, ataupun putra atau putri sama saja ya 1, itu juga ada ketentuannya juga ada. Nah, maka yang tidak ada ketentuannya ya jangan ditambah-tambahi. Nah, tambah-tambahi apa ada kalau nyembelih hak akikah itu kudu wedhuse disajeni gedang selirang karo bolah atau benang napa niku lek mbiyen ini lawe. Napa ada? Ya ndak ada. Kula aturaken ngeten iki sebab dulu ada ketika saya mengakui anak saya, lah itu tetangga saya itu tanya, "Pak, kok mboten di lek nyembelih niku kok mboten disajeni napa? Napa lho, Mbah, sajene ni wong kuno wong tuwa ngono." Anu lho, Mbah, biasane ngeten iki dituki anu lho, gedang selirang karo lawe. Lawe itu benang napa nika. Oh, lah mboten apa ya ngoten lah. Ternyata ada seperti itu. Nah, nyembelih korban ada napa fikihna mboten ada. Nah, apa sing nyembelih korban iki kudu Pak Kiai? Oh ndak. Nah, itu yang nyembelih korban itu siapa? Ya yang korban itu sendiri kalau bisa. Nah, kalau tidak bisa ya orang yang mampu diwakilkan kepada yang menyembelih. Ada tidak fikihnya menyembelih korban? Ada. Umpamanya pisaunya harus tajam. Kemudian sapinya tidak boleh harus dibaringkan bagaimana seperti itu. Tidak boleh menyakiti binatang itu, tidak boleh disakiti. Nah, seperti itu. Semua ada tuntunannya. Nah, kemudian saya pernah lihat juga di dalam fikih, di dalam pelaksanaan kurban itu, yang menyembelih wong wis tuwa kira-kira kiai ini. Gek wis ora mampu sakjane nyembelih niku ngantel nyembelih niku egrek nuruti ndak pedhot-pedhot lho. Iki piye to nyapo? Nah, kula kinten ngoten niku ada semacam keyakinan lek nyembelih kurban ki lek ora kiai niki ora sah, ora afdol. Enggak. Nah, demikian juga yang lain-lain ya. Pelaksanaan ibadah-ibadah yang lain-lain. Seperti akikah tadi itu bagaimana caranya menyajikan makanan akikah? Apa kudu ini. Kalau tidak ada ketentuannya ada ya di akikah sebaiknya kalau dalam fikih itu dimasak dibagikan dalam keadaan matang bukan mentah seperti mungkin daging kurban bagi mentah. Kalau akikah itu gini. Nah, apa juga kalau akikah itu juga perlu diadakan upacara. Upacara apa selain niku nganggo upacara napa lek ngarani sing biasa teng desa niku serakalan. Wah, lek akikah itu kok kudu diundang nek wong dianeni serakalan. Ya ndak ada ketentuannya. Bahkan yang bagus itu menurut fikih itu akikah dimasak dan dibagikan kepada orang, diantarkan ke rumah-rumah sebaiknya begitu. Bukan harus diundangkan orang dan diadakan upacara tertentu dengan nyanyian, dengan tarian, dengan apa? Enggak. Nah, banyak sekali Bapak Ibu sekalian ibadah-ibadah kita ini yang kadang-kadang belum mengikuti fikihnya. Maka kita seharusnya dalam hal melaksanakan ibadah apapun itu selalu kembali kepada fikihnya. Insya Allah sudah ulama-ulama yang dulu-dulu itu sudah ngarang, sudah menulis buku-buku fikih secara lengkap, khususnya fikih ibadah itu sudah lengkap. Nah, kalau fikihnya bab muamalat, wah ini kalau muamalat itu tadi pada dasarnya itu boleh kecuali yang dilarang. Dalam hal muamalat itu hukum banyak berubah-berubah dari waktu ke waktu. Nah, umpamanya bab
Wong niku bab ekonomi Islam, bab keuangan simpan pinjam. Dek biyen ora eneng jenenge bank. Zaman biyen ora eneng jenenge bank. Samangke eneng kok bank. Bagaimana hukumnya menyimpan di bank itu? Nah, ulama pun buat aturan-aturan atau hukum, rumusan hukum. Nah, loh, niku ada bank Islam, ada bank yang tidak Islam. Gimana itu? Nah, dalam hal-hal seperti ini Pak Kiai Ghazali itu banyak ilmunya di situ. Nah, ilmu tentang keuangan, tentang perbankan, nah itu kalau kayak Pak Ghazali ini. Nah, dek biyen ora eneng sing jenenge napa ya? Napa Pak Ghazali? Aku ora ngerti itu. Kripto. Nah, kripto. Cryptocurrency. Nah, dompet ki lek dek biyen isine napa? Duit nggih. Sakniki dompet niku isine wujudnya ora dompet tapi wujudnya napa? Kertu kaya KTP niku. Oh. Nah, terus nek tuku-tuku ning toko ora kudu ngetokne duit tapi niku nanti srit ngoten wae digesek nek niku ngono ki ya oleh apa ora Pak ngoten niku lho piye. Ya nentaken Pak Ghazali nek bab muamalah ngoten niku nggih. Dan biyen ora eneng zaman Nabi tapi ulama sama ya sudah menentukan ya ternyata juga boleh seperti itu. Ora ketok duite ora ketok. Ketoke kaya KTP ning bakane niku isine apa dompet lah masyaallah. Nah, lah bapak ngoten lek bab muamalah hukum niku bisa napa istilahnya berganti-ganti bisa berubah-ubah. Dulu orang naik haji itu numpak pesawat napa itu kapal laut ya. Oleh. Lah sama kayak kok Indonesia orang ini lagi haji numpak kapal laut itu numpakin pesawat terbang. Oleh napa mboten? Ya oleh mawon. Nah, ngoten niku nek hukum nek hajine memang ibadah tapi bab numpaki kendaraan niku adalah muamalat. Sama Kanjeng Nabi dulu dari Madinah ke Mekah haji itu naik onta. Sekarang tidak ada orang dari Madinah ke Mekah naik onta, tidak ada. Yang ada naik napa? Ya kendaraan, naik bis, naik kereta api cepat dan sebagainya. Nah, itu ulama sudah enggak susah-susah. Gimana hukumnya berhaji dari Madinah ke Mekah naik onta? Malah kira-kira naik onta tidak boleh sekarang ini ya. Nah, bolehnya apa? Naik bis. Kalau boleh harus naik onta ke Mekah dari Madinah ke Mekah atau dari mana ke Mekah. Ora sedeng tanah suci ini kendaraan lho sakniki mon ngangge bis ae umpel-umpelan ra karo-karo. Nah iku nek bab kenaik kendaraan itu adalah muamalat itu bisa boleh-boleh kecuali yang dilarang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang penting pagi hari ini saya ingin mengingatkan kita semuanya. Mari kita ini dalam setiap ibadat kita ini selalu berpedoman kepada dalil. Karena ini adalah konsekuensi dari ucapan ibadah kita, ucapan syahadat kita. Kita ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah artinya itu berjanji, bersaksi, menyatakan saya hanya akan menyembah Allah. Hadza wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya saya hanya akan menyembah Allah dengan hanya cara yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, gitu. Jadi ini konsekuensi dari syahadat kita itu apa? Satu, beribadat itu harus niatnya itu dulu harus ikhlasun niyah lillahi ta'ala, ibadat hanya kepada Allah. Dan yang kedua itu mutaba'atul Rasul, hanya mengikuti Rasul dalam hal menyembah kepada Allah, sehingga la yu'badu illallahu wa la yu'badullahu illa bima syara'ahu ala lisani rasulih. Nah, sehingga Allah tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah, dan Allah tidak disembah kecuali dengan syariah, dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya. Nah, monggo selalu kita ini berusaha selalu mempelajari, jangan henti-hentinya
kita ini selalu mengkoreksi, mengevaluasi ibadah kita. Sholat kita sudah sesuai dengan fikih atau belum? Sholat sunat kita sudah sesuai atau belum? Saum kita sudah sesuai atau belum? Haji kita, puasa kita, zakat kita, ini sudah sesuai atau belum dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Sebab kalau tidak, kalau kita kehilangan satu unsur tidak mutaba'atul Rasul, maka ibadah kita menjadi tidak diterima, tidak menjadi amal yang soleh. Maka jangan henti-hentinya, jangan sampai kita ini bosen-bosen mempelajari fikihnya, cara-cara ibadah yang benar supaya amal kita selalu benar dan diterima oleh Allah menjadi amalun soleh. Dan kalau kita ini beriman dan beramal soleh, kita ini dijamin apa? Nanti surga, dijamin hidup di akhirat, dijamin mendapatkan al-falah. Al-falah. Kita ini tiap adzan qomah kan diajak hayya alas sholah, hayya alal falah. Nah, siapa orang yang mendapatkan falah itu? Baca surat Al-Mu'minun, diantaranya dari ayat 1 sampai ayat 10 apa berapa itu, qad aflahal mu'minun. Nah, berarti orang yang mendapatkan falah itu satu mu'minun. Terus kemudian tentang sholatnya itu khosyi'un, tentang berpaling dari al-lagwi. Kemudian yuhafiduna ala sholawat, menurut zakatnya juga begitu. Kemudian adab akhlaknya li furujim dan sebagainya. Itu dengan melihat fikih ketentuan begitu, ajaran kita hayya alal falah itu berarti kita ini menuju pada al-falah, yaitu bahagia dunia dan akhirat dengan cara mengikuti petunjuk Quran, petunjuk sunnah dalam hal menyembah Allah. Barakallahu fikum. Insyaallah qulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.